istri-istri kalian ataupun anak-anak kalian sudah berani kepada orang tua. Wa fasuqa syababukum, dan anak-anak kalian sudah berani melawan orang tuanya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna hadzal kainun, apakah kondisi ini akan terjadi? Istri berani sama suaminya, anak-anak berani sama orang tuanya. Kenapa para sahabat bertanya? Karena pada zaman dulu lazimnya seorang istri sangat taat dan manut kepada istri suaminya, dan lazimnya anak-anak sangat patuh kepada orang tuanya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, inna hadzal kainun, apakah kondisi ini akan terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi, na'am wa asyaddu minhu, iya, bahkan ada yang lebih buruk daripada itu. Apa itu? Rasul mengatakan, kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Bagaimana kondisi kalian ketika kalian meninggalkan perbuatan-perbuatan ma'ruf dan kalian tidak melakukan nahi mungkar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang luar biasa, kita duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, kita seharusnya upaya untuk bisa istiqomah di atas petunjuk Nabi semakin menguat. Salah satunya dengan melazimi majlis-majlis taklim sebagaimana yang kita lakukan di kesempatan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa salah satu tantangan manusia akhir zaman adalah apa? Mereka akan menghadapi pola pikir yang berubah. Mindset yang ada di antara orang itu serba kebalik. Misalkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa bikum idza tagha nisaukum?" Bagaimana kondisi kalian ketika istri-istri kalian, wanita-wanita kalian sudah berani sama suaminya? Ya. Bagaimana kondisi kalian ketika istri-istri kalian ataupun anak-anak kalian sudah berani kepada orang tua? Wa fasuqa syababukum, dan anak-anak kalian sudah berani melawan orang tuanya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna hadzal kainun, apakah kondisi ini akan terjadi? Istri berani sama suaminya, anak-anak berani sama orang tuanya. Kenapa para sahabat bertanya? Karena pada zaman dulu lazimnya seorang istri sangat taat dan manut kepada istri suaminya, dan lazimnya anak-anak sangat patuh kepada orang tuanya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, inna hadzal kainun, apakah kondisi ini akan terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi, na'am wa asyaddu minhu, iya, bahkan ada yang lebih buruk daripada itu. Apa itu? Rasul mengatakan, kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Bagaimana kondisi kalian ketika kalian meninggalkan perbuatan-perbuatan ma'ruf dan kalian tidak melakukan nahi mungkar? Seorang suami tidak lagi peduli dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Istrinya keluar dari rumah mau pakai jilbab nutup aurat apa tidak, dia tidak terlalu peduli. Sebagaimana seorang ayah ketika melihat anak gadisnya keluar dari rumah tanpa menyempurnakan hijabnya, dia sudah tidak begitu peduli lagi. Seorang istri juga tidak peduli suaminya sholat 5 waktu di rumah terus misalkan ya, malah mungkin tambah senang ya, karena ada yang ngimami. Baik, jemaah sekalian, jadi sekali lagi,
kalian akan meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar. Para sahabat heran. Kenapa mereka heran? Karena amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya mengajak pada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, itu bagian daripada kehidupan yang tak terpisah dari para sahabat. Bagian pada kehidupan mereka. Mereka suka sekali melihat kemungkaran diingkari. Mereka sangat senang kalau mengajak orang pada kebaikan. Baik, kemudian Rasul mengatakan, na'am wa asyaddu minhu. Iya, betul. Bahkan ada yang lebih buruk daripada ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang lebih buruk daripada ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa bikum, bagaimana kondisi kalian? Idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkaron. Ketika manusia melihat kemungkaran sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kemungkaran. Bagaimana kondisi kalian ketika orang-orang melihat ma'ruf, perbuatan baik sebagai perbuatan mungkar, dan perbuatan mungkar sebagai perbuatan yang ma'ruf? Bolak-balik cara berpikirnya manusia. Para sahabat terheran-heran. Ternyata jemaah sekalian, di masa yang akan datang, apalagi masa zaman kita sekarang, itu akan ada peristiwa namanya apa? Bolak-balik cara berpikirnya manusia. Orang sudah tidak lagi peduli halal atau haram. Orang melihat kebaikan sebagai sebuah keburukan, keburukan sebagai sebuah kebaikan. Nanti itu juga menimpa dalam keluarga kita. Ya, seorang suami ketika pergi pesta ataupun pergi walimahan, melihat istrinya tampil cantik dengan lipstik yang tebal, kemudian dengan bedak yang mungkin hampir 1 cm misalkan begitu ya, dia merasa bangga. Tapi ketika istrinya tampil biasa, ya, dia merasa tidak nyaman. Konon seperti itu sih katanya. Salah satu sebab perceraian yang rame itu, yang katanya spek bidadari itu ya, katanya begitu ya, karena suaminya pingin tampil wow, sementara istrinya tidak mau lepas cadar ya. Baik, ada kebalikannya, seorang perempuan merasa lebih wajib kalau dia itu berpenampilan cantik di luar daripada berpenampilan cantik di hadapan suaminya dalam kamar. Ini bolak-baliknya cara berpikir manusia. Itu menimpa, sekali lagi menimpa manusia akhir zaman. Dan kira-kira udah terjadi belum sekarang? Insya Allah bukan keluarga kita ya. Baik, baik jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada bagaimana kita bersama dengan keluarga kita menuju surga. Saya mulai dari sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat. Apa kata beliau? Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu kalian tentang binisa ibn ahli jannah, perempuan-perempuan calon penduduk surga. Mau aku beritahu kalian tentang perempuan-perempuan calon penduduk surga. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-wadudu. Yang pertama, perempuan tersebut adalah pecinta. Maksudnya apa? Dia sangat mencintai keluarganya, terutama suaminya dan anak-anaknya. Cintanya luar biasa. Kemudian al-walud. Yang kedua, perempuan-perempuan tersebut adalah subur, suka banyak anak. Kalau suka banyak anak berarti suka juga diajak buat anak, itu bahasa logikanya ya. Ini namanya walud. Kemudian mereka adalah al-a'ud. Mereka adalah orang-orang yang a'ud. Maksudnya apa kata para ulama? Allati idza dulimat. Orang al-a'ud itu adalah seorang perempuan yang kalau dia berbuat dolim, atau dia dimarahi sama suaminya, dia marah kepada suaminya, atau dia dimarahi sama suaminya, maka dia berkata, hadihi yadi, ini kedua tanganku, fiyadika la aduku gumdon hatta tardo, sungguh mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho kepadaku. Ini kedua tanganku, mau kau pukul mau apa terserah, saya tidak bisa tidur malam ini kecuali engkau telah ridho kepadaku. Masya Allah jemaah sekalian ya. Ini perempuan-perempuan surga. Al-walud, wadud, al-a'ud, yaitu orangnya penyayang, penuh dengan rasa cinta. Kemudian yang kedua adalah punya banyak anak ya. Senang punya banyak anak, maksud saya bukan punya banyak anak, senang punya banyak anak, subur artinya.
kata para ulama ini bahasa kiasan daripada apa? Orang tersebut tidak pernah menghalangi dirinya ketika diajak oleh suaminya untuk berhubungan suami istri. Kemudian berikutnya adalah orang yang kalau dia didolimi atau dimarahi sama suaminya, atau dia marah kepada suaminya, baik dalam kondisi dimarahi, apalagi dia sendiri yang marah, dia meletakkan kedua tangannya di hadapan suaminya sambil mengatakan, ini kedua tanganku. Maksudnya, mau kau pukul, mau apa, terserah. Yang penting, maafkan aku dan aku tidak akan memejamkan mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho kepadaku. Baik, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini tentang wanita penduduk surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maukah aku beritahu kalian laki-laki penduduk surga? Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum birijali fil jannah? Mau aku beritahu laki-laki yang akan menghuni surga? Apa jawaban Nabi? Satu, an-nabiyyu fil jannah, para nabi. Karena nabi itu pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan. Was-siddiqu fil jannah, ulama-ulama yang jujur, mereka berada di surga. Yang ketiga, wasyahidu fil jannah, laki-laki yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala juga di surga. Wal mauludu fil jannah, kemudian anak-anak yang meninggal sebelum besar maka di surga. War rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misra la yazuru illallah fil jannah, seorang laki-laki yang mengunjungi saudara seimannya yang berada di kota yang jauh, dia tidak datang mengunjunginya kecuali karena Allah. Artinya dia suka mengunjungi orang-orang yang dia kenal sebagai bentuk silaturahim, dan dia berkunjung sekali lagi bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fil jannah, orang ini berada di surga. Baik, jemaah sekalian, ini gambaran hadisnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok beda sih ketika Rasulullah berbicara tentang perempuan surga dengan laki-laki surga? Ketika berbicara perempuan surga, itu erat kaitannya dengan hubungan rumah tangga. Tapi ketika berbicara laki-laki surga, itu bicaranya justru urusan luar. Nah, kenapa demikian jemaah sekalian? Yang pertama, kata para ulama, hadis ini tidak berarti bermakna laki-laki tidak punya tanggung jawab di keluarga. Justru tanggung jawabnya sangat besar. Nanti kita akan bicarakan. Tapi hadis ini kan hadisnya sebenarnya satu hadis ya. Hadis ini menjelaskan bahwa laki-laki itu memiliki banyak sekali kewajiban, baik di rumah tangga, lebih-lebih di luar rumah. Kewajiban dia kepada umat, kewajiban dia kepada Islam, dakwah dan jihad, kewajiban dia dalam membangun hubungan masyarakat, maksudnya membangun masyarakat yang Islami. Dalam hal ini dicontohkan mengunjungi saudaranya dan lain sebagainya. Jadi kewajiban laki-laki di luar itu sungguh sangat banyak, sebagaimana kewajiban dia di rumah tangga. Jadi memang jadi laki-laki itu, saya sering menyampaikan, jadi laki-laki itu sebenarnya loh ya, lebih berat daripada jadi perempuan sebenarnya, Bu. Ya. Kenapa demikian? Karena perempuan ketika dia itu menikah dengan sang suami, kewajiban utama dia setelah Allah dan Rasulnya adalah kewajiban taat kepada suaminya. Sementara kewajiban laki-laki ketika dia saat bujang, ketika dia menikah, bahkan sampai punya cucu, dia tetap kewajibannya apa? Setelah Allah dan Rasulnya, kewajiban di luar banyak. Kewajiban memperjuangkan Islam, kewajiban dakwah, kewajiban jihad, selain kewajiban mencari nafkah, kewajiban dia untuk mendidik anak istrinya. Jadi laki-laki itu banyak sekali pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Makanya kalau Anda merenungkan, kenapa sih arti falsafah daripada harta warisan itu lebih banyak siapa? Laki atau perempuan? Laki. Perempuan dapat seberapanya laki-laki? Separuhnya. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena kewajiban laki-laki itu sungguh sangat besar. Bahkan misalkan ketika dia punya adik perempuan atau kakak perempuan menikah, orang tuanya telah meninggal, yang menjadi wali ya laki-laki tersebut. Dan ketika perempuan ini, maksudnya adiknya atau saudarinya, entah adiknya atau kakaknya janda, baik karena suaminya meninggal atau karena cerai, maka kewajiban untuk menafkahi sang adik, bukan anaknya. Kalau anaknya kepada bapaknya, kalau masih hidup.
kewajiban untuk menafkahi adiknya selama dia belum menikah lagi kembali kepada siapa? Kepada kakaknya. Berat jadi laki-laki itu jemaah sekalian, ya. Makanya bapak-bapak seharusnya kalau kajian keluarga ini lebih penuh daripada ibu-ibu ya. Seharusnya loh ya. Karena ini kita berbicara kewajiban laki-laki. Ya, karena amanah yang paling besar adalah amanah kepada laki-laki. Perempuan itu tinggal satu sebenarnya, ikut suami. Apa kata suami? Selama tidak maksiat lakukan tak? Sementara laki-laki dia harus menjadi pemimpin. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Baik, itu dua hadis. Yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, sebelum saya masuk pada hak dan kewajiban, menegaskan batasan kewajiban pasutri, saya ingin menjelaskan jemaah sekalian. Pertama, kita ulangi kembali terkait masalah falsafah pernikahan dalam Islam. Falsafah pernikahan dalam Islam. Kita coba renungkan kembali supaya kita nanti kalau berbicara hak dan kewajiban, laki-laki tidak merasa terdolimi oleh pihak istri, dan istri tidak merasa selalu kurang, haknya belum terpenuhi ya. Baik, yang pertama jemaah sekalian, dalam Al-Quran pernikahan itu diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Mitsaq, perjanjian, ghalidha, yang sangat berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah menyebutnya sebagai apa? An-Nisa 21, mitsaqan ghalidha. Pernikahan ini merupakan perjanjian yang sangat berat. Ini istilah Al-Quran, falsafah pertama. Kenapa Al-Quran menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian yang sangat berat? Karena perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat kita dunia akhirat. Seorang suami akan banyak dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat, dan tentunya di dunia terhadap keluarganya. Bagaimana dia mendidik istrinya, dan bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Ya, mitsaqan ghalidha. Kenapa disebut mitsaqan ghalidha? Karena pernikahan tadi sebagian disampaikan oleh beliau tadi, ini ibadah yang tidak kenal batas waktu dan tidak kenal tempat. Saya tanya ibu-ibu, jenengan kalau sholat subuh berapa menit bu? Dari takbiratul ihram sampai salam berapa menit? Rata-rata 10 menit? Lama banget. Bahasanya apa tuh? 1 juz? Bapak berapa menit, Mbak? 5 menit. Oke. Sholat duhur 55, 10. Jemaah sekalian, taruhlah misalkan masing-masing sholat tadi kita kerjakan adalah 10 menit. 5 kali 10 berapa? 50 menit. Oke lah. Dengan sholat sunnahnya taruhlah 150 menit. Ya, nggak sampai lah 100 menit misalkan. Dengan sholat sunnah 100 menit. 100 menit ditambah dengan wudunya 120 menit. Berarti berapa tuh? Hah? 2 jam. Sholat itu ibadah yang mengikat kita selama kurang lebih 2 jam. Sehari semalam 24 jam. Berarti masih ada berapa jam? 22 jam yang tersisa jamaah sekalian. Itu ibadah sholat. Sekarang kita puasa. Puasa itu banternya lamanya, durasinya per tahun cuma 1 bulan. 1 bulan itu dalam sehari kita kerjakan berapa? Berapa jam? Dari jam 4 taruhlah sampai jam 6 berapa udah? Ya rata-rata mungkin 12 jam lah ya. 12 jam jamaah sekalian. 12 jam. Cuma 12 jam. Dan itu pun kita masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Cuma menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ma'asyiral muslimin, ini namanya apa? Ini namanya ibadah yang bernama puasa. Itu pun kalau sakit boleh diganti nggak? Boleh dikodo di waktu lain nggak? Boleh. Boleh dikodo. Kemudian kalau orang tersebut sudah sepuh,
sudah tidak kuat, dia tidak hilang akalnya, tapi sudah tidak kuat, boleh dibayar fidyah. Kalau dia udah kehilangan akalnya, maksudnya udah pikun, sudah tidak ada kewajiban, tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu puasa, karena udah hilang akalnya. Baik jemaah sekalian, itu ibadah-ibadah yang sering kita lihat, yang sering dibicarakan oleh orang. Nah, sementara pernikahan ini ibadahnya 24 jam. Semenjak kapan? Semenjak kita mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan, lantas para saksi mengatakan apa? Sah. Ya, kemudian wali pun mengatakan sah. Apa terjadi jemaah sekalian? Semenjak saat itu ibadah yang bernama pernikahan ini melekat pada kita selama 24 jam. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Maka disebut mitsaqan ghalidho, perjanjian yang sangat berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada kan istilah namanya apa, pernikahan itu part time. Jadi nikah part time. Nikah saya sebagai suami hanya dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Setelah itu saya tidak berstatus sebagai suami, nggak bisa jemaah sekalian. Ini bukan pekerjaan part time. Ya, yang bisa dipotong-potong ataupun yang bisa dibagi-bagi. Tapi ketika kita sudah menikah, kita menyandang suami yang bertanggung jawab itu selama 24 jam dan seumur hidup. Makanya luar biasa dalam Islam, syarat-syaratnya sangat ketat. Mulai dari memilih jodoh, sampai nanti bagaimana proses lamaran, sampai nanti ijab kabul seperti apa, malam pertama seperti apa, sampai punya anak seperti apa, mandi junub seperti apa, betul-betul diatur dalam Islam. Kenapa? Ini pernikahan yang sangat berat jemaah sekalian. Ini perjanjian yang sangat berat maksud saya. Perjanjian yang sangat lama, 24 jam mengikat kita. Enggak ada istilah, wah saya tak pensiun dini jadi istri. Enggak bisa bu. Atau pensiun dini jadi suami. Ya. Enggak bisa juga tukar tambah istri atau tukar tambah suami. Wes kata orang cocok gitu ya. Tukar tambah, nggak bisa jemaah sekalian. Yang namanya pernikahan ini adalah pernikahan sepanjang waktu 24 jam. Maka disebut apa? Mitsaqan ghalidho, perjanjian yang sangat berat sekali. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ahaqqas syurut an tuwafu bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling utama, yang paling penting dan paling harus, paling wajib kamu penuhi adalah apa? Syarat yang dengannya kamu menghalalkan kemaluan. Ya, syarat kalau seandainya ada syarat pernikahan, Rasulullah mengatakan syarat yang paling utama yang harus dipenuhi oleh seorang manusia adalah syarat apa? Ketika pernikahan, misalkan sang suami ketika menikah atau mempersyaratkan nanti kalau menikah dengan saya, ya kamu harus tinggal bersama dengan keluarga saya misalkan. Atau sebaliknya, mertua mensyaratkan kepada sang calon suami, kalau menikah dengan anak saya punya syarat anak saya tidak boleh dibawa keluar kota. Bolehnya tinggal di Magetan. Bagaimanapun kondisinya jungkir balik, tinggalnya di mana? Magetan. Ini kata Rasul, syarat yang paling wajib untuk dipenuhi. Karena dengan syarat ini kita bisa menghalalkan kemaluan yang kalau dikerjakan, dilakukan tanpa pernikahan, maka hukumannya sangat berat. Cambuk kalau yang belum pernah menikah sama sekali. Kalau yang sudah pernah menikah kalau sudah pernah menikah walaupun sekali, hukumannya apa? Rajam jemaah sekalian. Berat sekali. Baik, ini filosofi pertama, falsafah pertama pernikahan. Allah menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidho, perjanjian yang sangat berat sekali. Anda bayangkan ketika kita mengambil anak dari mertua kita, maka berarti kita mengambil tanggung jawab orang tuanya, kemudian kita tempatkan di pundak kita. Dan saya sering menyampaikan ketika wasiat-wasiat pernikahan, ketika seorang suami itu mengambil seorang perempuan dari dari orang tuanya, Anda jangan mengambil cantiknya saja atau mengambil solehannya saja, tapi ambil tanggung jawabnya. Ambil perasaan marahnya, ambil juga Anda siap menerima emosinya, cemburunya, Anda siap juga menerima manjanya, Anda siap. Jadi sekarang banyak suami yang kemudian merasa tidak sanggup bersama dengan istrinya
Karena dulu ketika menikah, bayangan dia tuh cuma kesolehan toh. Bayangan dia tuh cuma ketika istrinya cantik saja. Dia nggak pernah membayangkan ketika istrinya tuh haid, ya. Ketika istri itu menyusui, ketika istrinya sakit, ketika istrinya harus manja, ketika istrinya itu cemburu. Nah, hal-hal seperti ini kadang nggak bisa dibayangkan. Padahal sekali lagi ketika kita mengambil sang perempuan, ya dari orang tuanya, kita mengambil segala-galanya. Kita tidak sekedar mengambil cantiknya saja, solehannya saja, mudanya saja, atau ketenarannya saja, tidak jamaah sekalian. Ini penting, perlu kita pahami bersama. Baik. Kemudian jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, filosofi yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an, pernikahan itu adalah jalan untuk mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Saya rasa kita sudah hampir hafal ayatnya. Apalagi kalau bapak-bapak di atas usia 35, karena hampir selalu mendapatkan undangan pernikahan. Dan kita sering mendengarkan sebuah ayat yang dibaca biasanya apa? Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Ketika saya menyampaikan ayat ini, ada salah seorang bertanya kepada saya, Ustadz, jadi kalau ada orang yang tidak punya pasangan, itu namanya apa Ustadz? Karena hari ini banyak orang tidak punya pasangan juga. Ayatnya mengatakan berpasang-pasangan ini ya. Baik ya. Saya pernah ditemui sama seorang ketika saya menyampaikan materi ini. Masih muda ya, usia ya 30-an lah, 35 mungkin 35 ke bawah lah. Orangnya tampan, gagah. Dengan malu-malu dia mengatakan, Ustadz, kata Ustadz tadi kita diciptakan berpasang-pasangan. Iya betul. Kalau ada orang yang sudah berupaya mencari pasangan, selalu gagal, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak punya pasangan, dosa nggak Ustadz? Nah, kenapa? Nah, setiap kali dilamar itu gagal Ustadz. Mau melamar gagal, mau melamar gagal, ada saja. Akhirnya teman saya itu memutuskan untuk tidak ingin memiliki pasangan. Dia sudah menghapus dan mencoret pernikahan dari rencana hidupnya. Kemudian saya ngobrol dengan dia, kalau mas sendiri gimana? Udah nikah belum? Belum juga Ustadz. Jangan-jangan kamu nih, ya nasibnya sama Ustadz, tapi beda kesimpulannya. Kalau saya masih terus berupaya mencari jodoh ya. Kalau teman saya tersebut sudah mencoret dalam rencana hidupnya itu pernikahan ya. Ngobrol sama kita ya terkait masalah ini. Banyaklah dia cerita, Ustadz saya udah lamar begini kok selalu gagal, itu bagaimana gitu nih. Baik, lanjut ayatnya, litaskunu ilaiha. Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian itu mendapatkan ketenangan kepada pasangan kalian. Suami mendapatkan ketenangan pada istrinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian, menurunkan di antara kalian apa? Mawaddah, kasih sayang. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Sesungguhnya dalam perkara-perkara itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jemaah sekalian, awalnya ketika saya membaca ayat ini, awalnya sebelum saya membaca tafsir, saya memahami bahwa ketika orang itu menikah, dia langsung merasakan sakinah, ketenangan. Dia langsung merasakan mawaddah. Dia langsung merasakan rahmah, cinta kasih sampai akhir hayat. Tapi setelah kita melihat kenyataan di lapangan, berapa banyak orang yang kalau dilihat mungkin secara apa saja nggak ada yang kurang. Taruhlah sekarang lagi ramai kan perceraian di kalangan para artis ya. Nggak ada yang kurang jemaah sekalian. Istri ya cantik, dulu ya artis, suaminya juga tampan, secara kekayaan juga luar biasa. Mengerikan sekali. Ternyata harus berpisah. Ada yang selingkuh dengan suami orang, dan suaminya merasa fine-fine aja ketika diselingkuh sama istrinya. Banyak sekali kasus yang terjadi jemaah sekalian. Nah ternyata setelah kita mendengarkan penjelasan para masyayikh, saya pernah mendengarkan penjelasan salah seorang syekh ketika menafsirkan ayat ini, litaskunu ilaiha, agar kalian itu mendapatkan ketenangan. Bukan berarti begitu nikah langsung tenang sepanjang hidupnya, tidak. Tapi litaskunu ilaiha, salah satu maknanya adalah apa?
agar kita terus mencari alasan untuk mencintai dan tenang bersama dengan pasangan kita. Litaskunu. Cari alasan untuk mencintai pasangan Anda.